Kecil kita sudah kedatangan duta besar, tamu istimewa menyambut edisi spesial Hari Kemerdekaan Indonesia. Sudah kedatangan Irfan Muhammad dari Bandung Pop Darling. Halo. Hey, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya berarti ya. Ya hanya cukup dingin ya Bandung malam ini. Lebih dingin Bandung atau Taiwan? Kayaknya sekarang di Taiwan lagi panas sih. Lagi panas banget, bahkan 39, 40. Oh serius? Yes. Ya terus pas ke Bandung ke sini tiba-tiba Dingin. haredang, malamnya dingin banget. Jadi kan cuaca sekarang nggak bisa ditebak ya. Yoi. Tapi menurut Irfan sendiri, Kita kalau pertama kita melakukan pertanyaan-pertanyaan yang ringan ya. yang gampang lah. Yang gampang. Menurut Irfan sendiri bagaimana melihat regenerasi band pop khususnya di Bandung? Tidak ringan ini ternyata. Band pop di Bandung saya dengar beberapa ya. Ada beberapa yang infonya masuk ke saya, seperti misalnya yang teranyar mungkin Pastel Beige. Oke, Nah, Pastel ya, Beige, ya. Pastel Beige si Hedi. ya. Terus nggak baru tapi mungkin masih ada di satu generasi yang sama dan juga masih rame belakangan Well. Oh iya. Mungkin Well. ya, anak-anak dari Jatinangor. Very good, very well. Dan ya jujur sih sebenarnya pop dan Bandung saya nggak explore banyak akhirnya karena kadang sekarang saya mempertanyakan juga sih apakah pengkotak-kotakan genre itu masih relevan karena beberapa musiknya sekarang udah susah disebut untuk dilabelin genre tertentu gitu karena udah diverse banget, ada yang masukin ya seperti Leipzig gitu. Mungkin rangkanya post punk tapi dia memasukkan banyak unsur lain juga sih menurut saya. Tapi dengan menurut Irfan sendiri setelah tidak aktifnya fast forward itu mempengaruhi nggak sih terhadap si regenerasi tersebut? Ketika fast forward kita dulu ada No Hollywood Nobody, mungkin ada zaman-zaman itu ada Future Backup, banyak lah gitu. Tapi sekarang teh kalau band pop teh lebih sedikit gitu untuk main-main di gigs, atau kemarin juga di gigs kebanyakan band-band lama yang muncul kembali gitu kayak Sunny Summer Day, Twisterella pada main lagi kan gitu. Menurut Irfan tuh berpengaruh nggak sih tidak adanya rekor yang menaungi band pop sendiri? In between sih kadang berpengaruh juga, tapi kadang tidak terlalu berpengaruh, apalagi zaman sekarang orang bisa merilis lewat apapun ya. Fisik pun kadang nggak terlalu rilisan fisik juga. Ya beberapa band sekarang udah punya rilisan-rilisan tapi cuma online bisa sendiri lah ya gitu, cuma di SP. Tapi kalau menurut saya sih mungkin memang jenis musiknya aja yang udah hybrid ya, yang udah hybrid. Terus biasanya kan kalau di kita tuh mengacu ke genre-genre musik di luar ya, masih di Amerika atau di Inggris misalnya. Nah di Amerika dan di Inggrisnya sendiri, kalau di era fast forward, mungkin kita bisa menyebutkan banyak band yang ada di angkatan itu kayak misalnya Camera Obscura atau The Pains of Being Red Heart gitu, yang gitu-gitu. Tapi sekarang memang jenis musiknya lebih simple, mungkin kayak Man I Trust, ya ada juga di lokal gitu kan. Terus ya mungkin kalau di lokal yang masih ada sense popnya tapi ya nggak bisa disebut indie pop juga, misalnya kayak Blue House. Terus ada Shika misalnya. Shika juga kan ya pop gitu, tapi bukan indie pop misalnya yang merujuk di buku yang saya tulis Bandung Pop Darling situ. Dia kan lebih ke nggak tahu sih sekarang ada istilah kreatif pop lah. Terus sebenarnya ada pendekatan yang mirip juga dengan city pop gitu misalnya. Itu sebenarnya ngikutin tren-tren global aja sih kalau menurut saya mah gitu. Jadi kalau misalnya regenerasi band pop dihubungkan dengan labelnya, ya bisa jadi masih ada pengaruhnya, tapi tidak signifikan sih kata saya mah. Oke. Ya benar juga sih maksudnya. Ya benar tadi kata Irfan ya. Karena kan Tapi ketika kita bicara band kencang kan ada rekornya, ada Disaster Record yang terus ada hip hop, ada Grimlock. Jadi terus si namanya tuh jadi yang baru tuh masih ada jadi gitu. ketahuan gitu. Apa mungkinkah si band-bandnya kurang, bukan Tapi kurang. record untuk pop kan sekarang ada siapa sih? Lisdia sekarang ya. Si Bres. Tapi dia juga nggak aktif banget fokus ya, dan nggak fokus merilis band Bandung sebenarnya. Kayak kemarin dia ngerilis band dari daerah Jawa Tengah gitu. Ya oke sih, maksudnya nggak Bandung base gitu, karena kan beberapa label Bandung memang kebanyakan merilis label Bandung, band Bandung lagi gitu kan.
Kalau list dia mungkin enggak, tapi kalau misalnya kita membandingkan dengan keaktifan label-label seperti katakanlah Grimlock lah, Disaster atau apa, ya memang belum ada sih yang serajin ya kalau dia itu ya. mungkin Fast Forward ya. Iya. Tapi si label tadi kalau ngomongin bass-bassan gitu, record label teh harus Bandung, misalkan anggaplah yang record label dari Bandung gitu ya, harus Bandung bass banget nggak sih? Itu teh sebenarnya jadi poin yang positif atau jelek gitu? Kalau menurut saya enggak ya. Tapi kalau di apa namanya, ya ini berbicara dari sudut pandang saya ketika membicarakan indie pop lah. Kadang hal-hal itu teh kita terinspirasi dari luar juga sih. Kayak misalnya kita kebanyakan anak indie pop itu di masa mudanya terinspirasi Sarah Records. Dan itu tuh dia sebenarnya merilis banyak band dari luar, tapi dia selalu menekankan kebristolan dia gitu. Atau misalnya ada Factory Record yang sangat Manchester, walaupun rilisannya nggak selalu dari Manchester, tapi menurut saya tuh identitas kota tuh dalam referensi yang digunakan oleh banyak anak-anak indie pop itu selalu mengacu ke sejarah-sejarah romantisme seperti itu gitu. Jadi kadang ketika membuat sesuatu tuh kita kayak wah ya based in Jakarta, based in Bandung lah, gitu-gitu. Kalau dulu Jakarta Aksara Record. Iya benar-benar. Kayaknya comeback sih. Comeback ya. Tapi mungkin ya itu warna musiknya juga mungkin udah nggak seperti dulu ya. Aksara kan Ardhito ya, diantaranya Ardhito sama Kurosuke gitu kan. Ya tetap masuknya ke pop kreatif. Iya. Gitulah. Maksudnya seru juga kalau misalkan ada satu record yang emang maksudnya record tuh merepresentasikan si kota tersebut. Jadi kita ketika kayak ini mah dari saya gitu ya. Kalau misalkan kayak pengen nyari band-band pop dari Malang gitu. Oh, tahu nih kemana? Cari deh di record ini. Kalau di hardcore kan dulu si Discord tuh kan khusus untuk Washington, band-bandnya hardcore Washington kebanyakan. Iya. Ya kayak gitu kan. Minor Threat dan lain-lain. Meskipun sebenarnya kadang kan suka jadi, wah ini mah Bandung wae dia. Begitu wae. Iya sih, kadang gitu kan. Ya adalah. Kalau tidak salah kan Grimlock juga kebanyakan yang dirilis mereka adalah band Bandung ya. Dan beberapa ya sebenarnya ada juga kayak di kalau nggak salah Surabaya atau Malang ada Pasca Records. Mereka juga masih banyak merilis itu biasanya post punk kalau nggak salah. Dan mereka masih merilis band-band kotanya juga sih. Iya benar-benar. Iya sih. Jakarta juga record sekarang udah sedikit juga ya. Coba Aksara. Terus Lawless doang paling. Lawless juga aktif sekali doang. Iya. Anoa mungkin Anoa. Oh iya benar Yes, Anoa. gitu. Terus si Dava itu siapa sih? Kolibri. Oh Kolibri ya benar Kolibri. Si itu siapa? Apa? Lamunai. Oh Randy. Randy cukup biasanya aktif. mana Lamunai? Jakarta ya kan dirinya. Ya kan gitu kan kalau mau nyari band-band Jakarta yang baru records mana nih? Kayaknya enak gitu kalau cuma kadang-kadang suka ada suara-suara wah yang dulu band Bandung mulu. Gitulah. Tapi sebenarnya menurut saya itu masuk akal juga ya, karena bagaimanapun ketika kita memulai label mungkin lebih enak merilisnya dari teman-teman sendiri sih. Karena ya dengan misalnya model bisnis yang belum rapi atau apa lebih banyak dimaklumi kalau kita memulainya lewat teman-teman sendiri pasti ya. Baru dakte aja. Benar. Nah kalau ngomongin model bisnis sebenarnya record label Indonesia teh model bisnisnya menurut Irfan teh udah rapi nggak sih atau masih sistemnya masih keluargaan teuing atau yang gimana gitu sepenglihatan Irfan lah gitu. Kayaknya masih kekeluargaan. Maksudnya kalau misalnya kita bicara label profesional yang saya pelajari akhirnya ketika saya di Taiwan misalnya gitu, mereka itu kan memiliki master. Fast Forward dulu melakukan itu sih, kayak album-album Mocha itu ya masternya masih ada di Fast Forward gitu. Album 3 album Mocha awal tuh di Fast Forward. Ketika album keempat kesininya itu udah dipegang sama Mocha. Itu label kan. Kalau beberapa label kecil akhirnya sebenarnya cuma ngerilisin aja sih. Nggak beli master ya. Dia nggak punya masternya, bahkan dia tidak memproduksi pembuatan albumnya dan lain-lain gitu. Dia ya emang cuma duplikasi aja sebenarnya. Dan mungkin dia punya titik distribusi tapi ya masih baru dakene oke. Iya sih. Itu tuh masih disebut record nggak sih kalau seperti itu gitu? Sih, saya nggak. Jebakan. Jebakan. Itu bisa disebut record kayak kalau dia gitu ya. Bisa tapi kan kalau dia ngerekam ini record ngerekam ya. Tapi kan master bukan punya dia. Iya. Kan bukan master berarti jualannya. Oh iya. Ya betul. Mungkin untuk master kendalanya mungkin di biaya meureun ya. Biasanya gitu. Besar sih memang. Besar karena kita harus beli master itu kan jadi ngebiayain semuanya. Cover biaya gitu. produksi kan anggaplah minimal. Terus kayak ya iya sih kalau di disaster sih rata-rata master punya band ya. Setahu
Karena jadi bukan kendala sih, jadi kalau misalnya master dimiliki satu label, ketika ada label lain harus meriliskan harus melalui si labelnya tersebut juga kan. Meskipun sebenarnya nggak ribet-ribet bakal- pasti nggak akan yang mau aja birokrasi. sih. Wah tapi bisa hitung-hitungan lah bla 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 bla. Kan sebenarnya mari baru daknya mah diurang rilis ku label ti mana gitu Amerika gitu. Zambia gitu. Hitung-hitungannya gimana nih gitu kan sebenarnya tinggal itu. Ya udahlah segini gitu. Sebenarnya kayaknya Sebenarnya lebih gampang lah ya. Cuman ya jadi ada step lagi ya. benar. Dan mungkin kita bakalan ngobrolin juga bagaimana pengenalan pertama Irfan kepada musik gitu. Kalau ngomongin record kan Musik. Awal banget gitu zaman dulu. Musik mah ya saya dengar dari kecil sih musik mah. Ya saya ingat kaset pertama saya kayaknya TK deh itu kompilasi reggae-reggaean. Why? Ada Big Mountain di situ. 3 unsur reggae ya. Namanya sih Sini Narte kamu. Tapi saya nggak ngeh bahwa itu teh band apa gitu. Iya. Jadi cuma ya inget lah saya kan di Cimahi kan lagi besar di Cimahi, terus lagi lewat di salah satu toko buku dan ada kasetnya dia lagi muterin lagu yang akhirnya saya tahu setelah dewasa bahwa lagu itu teh Oh Baby I Love You. Baby. Oh baby I love you now. Nah itu, nah dari situ tuh pengen tuh saya ingat gitu minta ke ibu saya minta kaset itu gitu. Dan ya setelah agak dewasa tuh di situ yang saya ingat di situ ada UB40, Red Wine gitu gitulah. Itu sih pertama. Sorry, berarti Irfan teh dari Cimahi biasanya. Oh, kita juga Cimahi ya. Cimahi. Orang-orang kreatif di Bandung tuh emang biasa dari Cimahi sebenarnya. Aslinya dari Cimahi, benar. Kang Vidi ya. Sempat ada itu tahu. Dulu sempat ada ngomongin Cimahi kreatif. Dulu sempat ada jadi pemerintah Cimahi itu bikin ngemanggil-manggilin orang-orang kreatif yang dari Bandung-Bandung untuk balik lagi ke Cimahi. Sampai bikin konversinya gitu. Oh iya? Iya, gue dengar anak-anak di Cimahi. Lu udah diundang? Enggak lah, gue siapa anjing? Ya siapa kan lu kan sosok kreatif Bandung. Dulu belum mungkin ya, dulu mungkin belum ya. Belum ya. Sekarang kan jadi ujung tombak India. Berarti pengenalan pertama mah dari reggae betul ya? Ya tapi saya juga maksudnya nggak yang langsung wah jadi budak reggae anak TK dong TK sih tapi aja tiba-tiba jadi woyo 3 unsur reggae. Cuma yang nggak tahu aja langsung tune in sama si nadanya nggak tahu gimana lah pokoknya dapat kaset itu. Nah terus udah gitu yang fandomness gitu mungkin fandom pertama kali The Moffats. The Moffats kakak beradik itu kan? Bukan itu bukan Yang, itu. ya kayak gitu. Yang lah. empatan. Kalau tigaan mah Hamsan. Satu zaman. Moffats itu saudaraan kan? Saudaraan juga. The Moffats, SD juga, terus ke sininya sebenarnya ya eksplorasi standar sih kayak kelas-kelas 5 SD, 4 SD tuh 99 lah. Kan musik Indonesia lagi ada yang namanya Salon Seven lah, lama tuh, terus nggak lama Bintang 5 Dewa tuh, formasi vokalis baru Once tuh, ya mengakses juga lah yang kayak gitu. Nah tapi, nah justru ketika di era itu akhirnya saya mengenal yang namanya hip hop tuh. Jadi ya ini agak unik sih. Jadi saya dapat satu kaset hip hop di masjid. Di masjid? Di masjid. Masjid Agung Cimahi. Oh iya? Itu gimana ceritanya maksudnya? Jadi dulu saya mengaji ya biasalah anak TPA gitu. Nah terus di situ ada kaset-kaset religi dan ada satu kaset yang menarik perhatian saya di saat itu. Ada orang pakai sorban Palestina gitu. Ada Al-Aqsa, ini kaset apa nih gitu. Terus saya ambil nama bandnya, nama grupnya adalah SOA. Soldier of Allah. Dan itu liriknya ya band Amerika. Afro-American gitu, terus mereka nge-rap dan isi liriknya ya soal jihad. Itu adalah musik yang saya dengar pertama kali dan ini keren nih gitu. Saya tahu bahwa ada yang namanya musik perlawanan tuh. Pertama kali dari situ mengaksesnya, dari hip hop itu, dari hip hop Islam itu. Nah dari situlah akhirnya eksplor ke musik-musik lain yang diantaranya ya punk dan lain-lain. Dari situ SOE ya. Gue gak pernah denger sih. Belum pernah. Khusus itu kayak nggak bisa dibercandain lagi. Iya, dibercandain. Wah, macam lu. Macam. Nah dari situ akhirnya untuk musik pop sendiri tertarik pada umur pada fase apa berarti musik nguliknya? Itu udah jauh sih SMA sih. SMA berarti itu. Jadi sebenarnya ya di era SD akhir SMP itu kan hip hop, terus kan di era yang sama juga ada rap rock tuh kan lagi ramai. Machine lah, terus di era yang sama ada System of a Down, dengerin yang gitulah. SMA
dulu saya kan di SMA 9 dan banyak sekali band-band metal lah, tertarik gitu ya. Band-bandnya termasuk band Anda ya. Edan. Ya benar. Band-bandnya tertarik gitu. Nah, saya pengen beda aja sih tadinya sampai akhirnya menemukan Block Party awalnya. Oke. Dari situ sih. Silent Block Party Alarm band berarti. Inggris, helikopter ya Silent Alarm sih. Dari situ Block Party, terus era itu mungkin Arctic Monkey, ke Amerikanya mungkin The Strokes, era garage rock gitulah. Dari situ mulai menelusuri lagi sampai akhirnya lewat internet tuh MySpace, terutama ketemu band-band lokal yang memang wah ini menarik nih. Saya nggak tahu nih genre apa lagi gitu, dan saya tuh selalu setiap suka satu jenis musik pasti dibaca artikelnya gitu. Apaan sih musiknya itu naonan gitu, kayak misalnya ketika saya mengakses si hip hop itu gitu, terus misalnya saya dengerin punk, terus misalnya saya juga pernah punya fase misalnya dengerin hardcore, old school hardcore atau apa gitu. Tapi yang akhirnya cocok buat saya teh si pop ini gitu. Terutama ketika akhirnya saya bergaul secara personal dengan komunitasnya di Bandung, maksudnya dengan anak-anak yang suka bikin acara pop, Maritim Records. Nah dari situ ya udah lebih punya wadah lah, udah punya lebih banyak temen untuk mengeksplor dan saling sharing soal musik ini gitu. Berarti tetap dari pintunya dari Block Party ya. Block Party dulu ya. Tapi fase emo gitu ngalamin gak sih dulu? Fase emo ngalamin bisa. Jelas saya. Tapi ya itu juga sebenarnya sih ya saya kan beberapa band emo yang mungkin saya denger Emery ya. Di antaranya Emery, terus My Chemical Romance album pertama itu sampai sekarang juga masih jadi album favorit saya sih sebetulnya. Ya di SMA itu sebenarnya musik apapun didengar, tapi mempunyai perhatian khusus ke si musik ini nih, musik-musik Inggris nih, yang era itu kebetulan lagi rame. Dan justru salah satu nyasarnya saya teh ketika, jadi saya teh entah kenapa nyari Bullet for My Valentine di internet, di warnet gitu, dan entah kenapa saya menemukan My Bloody Valentine. Karena ada Valentine-nya. Entah gimana lah, saya nggak tahu itu gimana ceritanya. Ya Valentine-nya sama sih. Terus saya download lah albumnya, dan ya itu yang nggak langsung tune in juga sih, karena soundnya nggak jelas gitu, atau apa ini salah download atau apa gitu. Tapi akhirnya ketika saya menemukan Barudak memang into musik ternyata jadi mulai memahami, jadi mulai ngulik lagi sampai akhirnya ke indie pop yang ya jero-jerona lah. Gorong-gorong ya. Oke, kita langsung dulu masuk ke pilihan 3 lagu dulu atau 4 lagu dulu ya? 4 lagu dulu lah. 4 lagu pilihan dari Irfan. Yes. Jadi konsep acara kita tuh sebenarnya lagu tuh dari narasumber. Karena dulu awalnya karena kita tuh stuck sama musik-musik tertentu. Kita stuck lah sama butuh nih wawasan musik baru yang fresh gitu. Terus enak kayaknya kalau didokumentasikan disiarkan gitu. Ya udah akhirnya konsepnya tuh lagu datang dari narasumber. Yang pertama lagu apa? Man. Yuk, yang pertama dari Xie dengan Green or Film Song. Kenapa lagu ini, Mas Irfan? Ini sebenarnya adalah lagu yang lagi sering saya dengar belakangan ya. Ini band Jepang. Jadi lagu-lagu yang kebetulan saya pilih untuk acara Thursday Night Club ini adalah lagu yang berbeda-beda. Lagu dari band yang berasal dari negara Asia yang berbeda-beda. Jadi di lagu pertama ini saya memilih lagu ini karena belakangan saya lagi suka banget sama band ini, dan karena sekarang saya stay lebih banyak di Taiwan. Band ini akan datang Oktober nanti di Taiwan. Dan saya suka musiknya karena mereka menggabungkan dream pop, ada juga French popnya juga, ada juga sedikit psychedelic gitu. Jadi menurut saya enakeun lah. Ini tuh band-bandnya termasuk baru nggak sih si ini? Ini termasuk baru ya, dibuat lagi era pandemi. Setahu saya mah. Nah terus kemudian tidak lama bandnya memang langsung menarik perhatian. Jadi ini adalah project dari drummer dan gitarisnya tadinya. Jadi si drummer dan gitarisnya tuh udah pernah punya band tertentu, tapi tenaik ya, kirang ya, rada kirang. Terus membuatlah band baru dengan vokalis yang sekarang ini. Dan akhirnya dapat perhatiannya cukup bagus di Jepang dan beberapa negara Asia. Tapi ini dapat dari mana Mas dulu? Nggak tahu sih, sebenarnya random aja. Kadang nemu-nemu di, karena memang saya belakangan emang banyak ngulik musik Asia sih. Gitu. Lalu yang kedua dari Space Dog Space Cat dengan My Midori. Kita ambil lagu ini Mas. Ini lagu dari band Filipin dan Filipin ya, dari band Filipin, dan ini terdiri dari beberapa veteran di skena pop Filipin. Nah, kalau kembali ke masa-masa
era-era awal Facebook 2010 ketika saya mulai into ke indie pop ini, memang banyak sekali kita menemukan band Filipin karena waktu itu ada forumnya, Manila Pop Scene. Nah, di situ Manila tuh, tapi ya. Manila Pop Scene. Di situ tuh kita banyak sekali bertukar musik antara anak-anak Bandung, Jakarta dan Filipina waktu itu di Manila. Dan ketika bertahun-tahun kemudian saya menemukan lagi beberapa personil di band-band yang lama saya dengar itu ternyata membentuk si Space Dog Space Cat. Ini termasuk baru sih. Ini paling baru setahun 2 tahun, tapi personilnya emang personil lama. Ini followernya juga di Instagram masih dikit, 610. Belum sampai 1000, masih banyakkan follower saya. Indie rock fuzz pop band inspired by constant. The Beach List. Ini cover albumnya Beach Boys ya? Iya betul. Emang mainnya juga fuzzy gitu, beach vibes gitu lah. Ya. Padahal di Filipina ada pantainya sih. Ada. Pantai banget dong. Oh, ada ya? Iya, pantai banget ya. Kirain enggak ya, enggak di Aloha. tengah gitu. Aloha. Oh iya benar. Aloha. Filipina kan. Lalu yang ketiga Well Said dengan Goodbye Don't Fuck Up Nah, ini dari Hong Kong. dari Hong Kong Ya, gitu. ini band Hong Kong memainkan musik Midwest emo. Ya, dan ini kebetulan ini temen sih, dan saya sempat membantu tur mereka di Taiwan awal tahun ini, awal tahun ya Januari atau Februari mungkin, ketika mereka baru merilis album terbarunya dalam bentuk LP vinyl, dan ya saya sempat menemani tur mereka di Taipei waktu itu. Ya ini karya-karya cukup lama sih, tahun 2020 yang saya putar di sini. Iya. Lagu terbarunya Setbacks ini ya? Iya. Well Said. Ini Band Hong Kong gitu ya? ya, Hong Kong. Berarti enak-enak kayak ininya, nasi Hainan ya. Oh Hong Kong. iya. Tiap hari Hainan terus loh. Kayak kita kan orang Bandung tiap hari Batagor terus. Sigaru. Lalu yang keempat TR Pipi. Pipi dengan Liars. Ini kenapa main lagu ini? Ini dari Korea mana? Selatan. Oh. Ini memainkan juga. musik shoegaze, bertiga, gitar tiga-tiganya, terus drumnya tuh pakai drum machine. Ini sebenarnya saya random sih, jadi saya pernah ke salah satu festival di Taiwan, terus kemudian saya masuk ke salah satu venue yang band ini lagi main. Jadi saya nggak punya clue tentang band ini sih tadinya, cuma pas wah anjir HDOG band dia gitu. Terus udah gitu mulai diikutin sama saya. Kebetulan setelah di festival itu dia punya show lain di Taipei, dan kemudian saya datangi juga karena yang sebelumnya saya cuma kebagian 2-3 lagu karena waktu itu saya membantu Kuntari juga di venue yang lain ketika festival itu. Makanya ketika di Taipei saya coba menyempatkan diri untuk nonton mereka langsung, dan ya akhirnya dari situ mulai suka sini. Band baru juga sih. TRPP dari Korea Selatan ya. Ya. Korea tuh band-band Korea Selatan tuh, band-band indie popnya tuh canggih-canggih juga tuh. Lagi rame sih, Iya. lagi rame juga. Aneh-aneh tuh kan. Kita kan taunya New Korea Jeans. tuh ya SNSD kalau gua kan. ya. Terus Twice. Twice kalau gua. Kalau lu kan lu mah pasti itu The Geeks. Gue lu Red kan. Velvet sih. Gue tim Red Velvet sih. Orangnya sebetulnya. bagus sih.